Ewet pakai motor pertama kita waktu pacaran. Sebelum kayak sekarang udah punya mobil, dulu tuh kita pacaran pakai motor butut ini. Buset, asapnya gak nyantai. Sebenarnya nyambung juga sih sama tema prewed kali ini. Temanya tuh wedding vintage ala Hongkong 80-an. Diawali pagi-pagi udah make upan nih guys. Dan bangun-bangun gak tahu kenapa tiba-tiba ada benjolan di leher dan itu gatel banget. Terus ini nih dagu Mimin tiba-tiba ada jerawat gede banget. Kenapa sih kalau tiap acara penting selalu gini ya? Pasrahin aja deh sama Kak Semi. Gila, tangan Kak Semi ini magic banget guys. Make upnya bener-bener cetar sesuai sama tema kali ini, Hongkong 80-an. Nah, hilang deh jerawat Mimin yang ada di dagu. Jadi mulus, flawless. Paling jos semalang lah make upnya Kak Semi. Terima kasih juga buat Kak Tiwi yang udah nge-hairdo. Udah selesai sama huru-hara, langsung cus kita ke venue pertama. Ayo tebak ini di mana guys? Ini di Malang loh. Vintage banget, cakep banget. BTW kita berdua tuh kaku guys kalau di foto. Tapi kita cukup terbantu sih sama fotografer kita, Ruang Photoworks. Mereka tuh bikin suasana cair jadi kita nggak grogi. Pastinya shout out buat Kak Mimi dan si Dorabi wedding organizer, karena mereka tuh effort nemenin, bantuin kita. Dan vibes positifnya tuh nyalur banget loh. Jadi kita juga happy. Sekilas hasil fotonya tuh Mimin juga suka guys. Gak sabar deh buat upload ke kalian nanti. Karena temanya vintage, jadi kita decide untuk foto bareng motor pertama kita. Motor perjuangan ini gak akan kita jual. Saking effortnya buat prewed ini, Mimin cowok tuh sampai bikin jas vintage juga. Ya pastinya di Wong Hang Taylor. Apalagi yang bikin tuh Ko William Wong Hang. Udahlah gak ada obat, vintage-nya juga dapet banget ini mah. Lanjut venue kedua. Ini Mimin cowok ditemenin sama temennya guys. Gak sobi banget lah mereka. Lah tiba-tiba motor pertama kita itu tangkinya bocor, jadi bensinnya habis. Udah beli bensin, ternyata mereka tuh masih makan mie ayam. Lanjut venue kedua. Tebak deh ini di mana? Dari yang senja sampai yang gelap kayak gini. Sumpah ini estetik pol. Udah kelar, setelah itu kita makan-makan deh. Ini bakso favorit kita guys, bakso Solo Kidul Pasar. Nah ini tim si Dorabi wedding organizer. Terus kakak cute ini dari Ruang Photoworks. Terima kasih ya buat semuanya yang udah terlibat dalam sesi prewed kali ini. Awalnya kayak nyepelehin sambal ini, tapi ternyata pas dimakan, alamak, pedes banget guys. Kayaknya ini deh sambal tempong yang bisa bikin mulut Mimin kebakaran. Buset, sampai kacau guys, gak konsen lagi. Mimin ketemu warung sambal Kelapa Gading yang pedes sambalnya gak bisa diremehin. Namanya Warung Sambal Ayu. Orang serame ini tuh jadi bukti kalau mereka secinta itu sama pedesnya sambal Mbak Ayu. Peran utamanya tuh ya sambal tempong khas Banyuwangi dengan macam-macam lauk kayak aneka ikan, ayam, sampai daging dan jeroan sapi. Terus tiap porsinya ini lengkap sama tahu, tempe, lalap sayur rebus, dan ikan asin ya. Dan seporsi ini harganya murah meriah guys. Kayak ini nih, nasi tempong ayam kampung cuman 39.000 dan aneka sambalnya pun banyak. Ini Mimin pakein sambal bawang yang cuma 8.000 aja. Asli mantep banget ulekan Mbak Ayu. Sambalnya jos mantep, bumbu gurih ayamnya juga ngeresep. Lanjut yang nila ini pakein sambal tempongnya ya. Sambal tempongnya asem, seger, cocok banget dipaduin lalap sayur rebus yang masih kres-kres. Seriusan ini harganya cuma 42.000 dapat nila segede ini guys. Jangan main-main sama sambal mereka ya, nggak ada ampun pedesnya. Tapi jujur sih nikmat dan puas banget kalau makan sambal tuh yang pedesnya nggak nanggung. Kalau yang ini paru goreng Mimin pakein sambal peti dan harganya cuma 35.000 doang. Worth it kebangetan. Selain aneka sambal, kalian juga bisa makan pakai sayur kangkung dan bakwan jagung. Nikmatnya masya Allah guys, terdebes emang semua sambal dan lauk di sambal Ayu. Dari segi rasa pun mirip banget sama tempong yang terkenal di Bali itu. Terus makan nasi tempongnya didampingin sayur asem. Gak mau tahu Mimin tempat ini harus viral. Yuk guys, cobain sekarang. Di antara banyak beredarnya sate Madura, cuman ini yang paling enak menurut Mimin. Ukuran satenya gede-gede dan bakarnya meriah banget. Ini tuh namanya sate sayang Patukia. Ada sate ayam dan sate kambing. Baru buka dan masih nggak terlalu malam, tapi sate ayamnya udah habis. Tapi nggak apa-apa deh, Mimin tuh sebenarnya tim sate kambing. Mimin nobatin jadi sate Madura terenak yang pernah Mimin makan. Mulai dari marinasinya 2 kali, terus bakar satenya tuh pakai arang kulit kelapa. Dibakarnya juga 2 kali guys, matangnya merata sempurna sampai ke dalam-dalamnya. Jadi nggak ada bagian yang gosong-gosong. Sekali bakar sate langsung memanjang, sebanyak itu yang pesen.
Tapi tempat ini tuh termasuk yang hidden gem ya, cuman yang tahu-tahu aja yang pesen di sini. Bahkan lontongnya ini mereka ngukusnya pakai cara tradisional guys, dibungkus daun pisang. Bumbu kacangnya juga beda banget ya, kental, legit, bener-bener next level sate Madura. Mereka juga pisahin antara sate yang full daging dan full jeroan kayak gini. Pasti setelah nyoba sate di sini kalian gak mau makan sate di tempat lain guys, soalnya bener-bener seenak itu. Apalagi makannya pakai irisan bawang merah mentah dan sambal. Tuh sate kambingnya bener-bener jumbo banget. Bumbu kacangnya itu loh suwedep nampol. Ditambah lontongnya tuh pulen wangi banget. Ini sih harus banget ya kalian cobain. Panci setinggi dan segede ini full iga sapi, dan saking ngaldunya sampai keluar minyaknya gitu guys di atasnya. Kalau mau cari bakso iga yang luar biasa enaknya, kalian harus ke bakso Mas Eko Maju. Tuh seempuk itu iganya. Gak lengkap ya kalau ke Bandung gak makan bakso ini. Emang judulnya bakso, tapi yang jadi primadona semua orang tuh iga sapinya ini nih. Meskipun warungnya tiap hari rame, tapi pelayanannya bener-bener sat-sat. Iga sebanyak ini tuh direbus seharian sampai kaldunya kental dan atasnya sampai keluar minyak. Tuh stoknya sebanyak itu guys, dan ini tiap hari ludes loh. Wah gila sih, bohong banget kalau kalian lihat ini nggak ngiler. Makanya di kota Bandung yang hawanya tuh dingin tuh, cocok banget. Seporsi jumbo kayak gini cuma 35.000. Udah dapet iga, 2 bakso gede dan bihun. Wah ini kalau dikasih sambal makin mantep lagi guys, karena kuah kaldunya tuh tebel, nendang banget, berasa rempahnya juga. Iganya buset segede ini dan dagingnya tebel banget karena direbus sampai keluar minyaknya, jadi iganya tuh gampang banget dimakan, lembut. Biasanya warlock Bandung tuh makan pakai yamin. Tuh bahkan daging iganya tuh banyak lemaknya gitu loh guys. Dan entah kenapa yamin manisnya ini mirip Indomie, enak banget. Pokoknya kalau ke Bandung harus banget cobain. Tahu gimbal porsi monster, porsinya menggunung, terus bumbunya juga sebanyak itu. Duh gak tahu makannya kayak gimana. Bingung guys. Lawong mau nyendok aja bumbunya sampai tumpah-tumpah ke kaki Mimi. Gak usah bingung cari tahu gimbal di Semarang. Yang terenak tuh udah pasti tahu gimbal Pak Man lumayan ini. Jangan ketipu, namanya aja lumayan, padahal tahu gimbalnya enak banget. Bahkan di antara tahu bumbu kacang di Indonesia, ini masih jadi yang terbaik menurut Mimi. Isinya tuh ada telur, tahu, emplek udang, dan kol yang digoreng. Terus bumbunya udah pasti cabe, kacang, dan petis khas Semarang yang warnanya abu-abu hitam. Nah ini nih petisnya, beda banget ya sama di Jawa Timur punya. Terus semuanya diulek, setelah itu dikecapin deh. Jangan kaget ya kalau di sini tuh porsinya ugal-ugalan kayak gini. Bentar, ini masih belum selesai guys, masih ditambahin telur dadar jumbo. Plus bumbunya disiramin sampai banjir tuh. Jujur aja ya, ini tuh susah makannya karena piringnya normal tapi isinya abnormal. Masa Mimin setiap nyendok bumbunya langsung tumpah ke kaki? Soal rasa, waduh enak tenan. Petisnya strong, bumbu kacangnya pun mantap. Seporsi ini tuh harganya cuma 45.000 aja guys, murah banget menurut Mimin karena emplek udangnya dapat banyak dan segede-gede ini. Fix sejauh ini gak ada yang ngalahin tahu gimbal Pak Man lumayan. Kalau ke Semarang kalian wajib mampir ke sini. Bakso iga gede mah udah biasa, tapi ini masalahnya di dalamnya ada daging iga yang tebel banget. Emang bakso ini tuh gak pernah main-main ya soal urusan daging sapi. Tuh baksonya meriah banget, bentuknya pun juga macem-macem, dan tetelannya ugal-ugalan. Ini tuh namanya bakso Mas Ari, bakso andalan Mimin kalau lagi di Surabaya. Dateng pas baru buka aja udah serame ini. Mau jam berapapun bakso Mas Ari tuh selalu rame banget guys. Wih, sepanci full bakso, ada yang bakso halus, urat, iga, bahkan yang bentuknya kotak juga ada. Tipe baksonya tuh Solo gitu ya, kuahnya ngaldu dan baksonya padet ngedaging. Asli bikin ngiler banget ya. Harga seporsinya juga cuma 15.000 sampai 20.000 aja guys. Cocok banget nih dimakan pas hawanya lagi mendung terus di pinggir jalan. Cobain paket bakso 15.000-nya, dapat bakso sebesar ini dan tetelan yang banyak dan gede-gede. Baksonya tuh cakel dan emang komposisi dagingnya banyak ya. Gak asik lah kalau nggak dicerotin sambal yang banyak. Wah gila, bakso uratnya jumbo pol, mekar, uratnya kretes-kretes, mantep banget. Terus cuma 20.000 doang udah dapet bakso urat iga. Gak cuma menang jumbo doang ya, tapi daging iganya tuh bener-bener setebel itu guys di dalam. Parah sih bakso Mas Ari, mantep banget. Ternyata yang ini tuh bakso tapi isi telur asin guys, unik banget ya. Dicerotin sambal yang banyak lagi dong. Gak nyangka bahkan sampai telur asinnya juga masir, enak banget. Kalian wajib cobain. Definisi wanita hebat dan bervalue tinggi. Kenalin guys, ibu ini tuh namanya Bu Endah, usianya 69 tahun, sendirian, belum menikah, nggak punya anak, tapi masih semangat banget jualan di tokonya sendiri. Saya jual jembleng dan singkong goreng. Ini tuh namanya toko Riang yang ada di Kaitangan guys. Pas masuk langsung berasa banget jadulnya ya. Tuh udah didatengin Pak Wali Kota Malang.
Usianya berapa, Bu? 69. Nih contoh wanita hebat guys, gak berpasangan pun gak jadi halangan buat tetap berkarya. Toko ini tuh udah turun menurun dari orang tua Ibu Enda guys, dan sekarang turun ke Bu Enda. Dan sekarang tempat ini jadi kafetaria yang jual camilan jadul kayak singkong goreng dan jemblet. Semuanya Bu Enda bikin sendiri loh, homemade tanpa dibantu siapapun. Dan gorengnya tuh dadakan, jadi setelah kita pesen langsung digorengin. Wah cocok banget nih jadi camilan di sore atau malam hari guys. Cobain dulu yuk jembletnya. Ini tuh olahan singkong yang dialusin dan di dalamnya ada isian gula merah yang lumer. Nah kalau di toko yang ini jembletnya beda dari yang lain, gak berminyak gitu loh dan gak bikin sering di tenggorokan. Singkong gorengnya ini bumbunya juga bikin sendiri loh. Luarnya garing tapi dalamnya medu, ulen banget kata orang Jawa. Karena bumbunya gurih jadi cocoknya tuh dimakan pakai sambal kayak gini guys. Kalau kalian ke Kayu Tangan Malang wajib banget nyamperin toko Riang ya. Sehat-sehat terus ya Bu Enda. Mukbang bakso urat brutal Miss Dasem. Mimin jadi ikutan brutal nggak tuh? Akhirnya keturutan juga, makan bocimaknya. Seliweran mulu di FYP, jadi ngila deh Mimin sama bakso urat brutal Miss Dasem dan bakso urat mozzarella Miss Dasem. Kuahnya guys, ini tuh perpaduan antara manis, lada, dan asem dari jeruk limau. Ada isian daging cincangnya. Terus ini tuh ya guys, bumbunya super medok, merah, dan cikruk. Kalian bisa lihat sendiri. Gila guys, bakso uratnya bener-bener jumbo banget ya. Dan ini tuh uratnya super brutal. Cobain yang varian mozzarellanya guys. Molor dong. Bakso urat pakai mozzarella yang lumer. Waduh, kelar guys. Boci maknyos emang enak banget. Fix no debat. Ini juga suka banget nih sama bumbu Miss Dasemnya. Pedes, mantep banget. Tekstur baksonya tuh padat, berdaging, satisfying banget gak sih lihat bakso urat yang isinya mozzarella semolor ini. Boci maknyos paling ngurat, paling brutal, dan bumbunya paling maknyos sebumi. Terus kalau bikin kuahnya enak dibikin kental kayak gini guys. Lebih berasa Miss Dasemnya. Gak mau tahu Mimin, kalian wajib cobain ya. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia dan packagingnya aman kok. Ibu-ibu strong banget yang gerojok daging sepanci gede sendirian. Dan ternyata ibu-ibu ini tuh lagi bikin soto daging guys. Nih soto kebanggaan warga Malang, soto Pak Amir. Ini tuh dinobatin jadi soto khas Malang ya guys, karena cuma di Malang aja soto daging yang stylenya kayak gini. Namanya Pak Amir, tapi yang jual kenapa ibu-ibu semua ya? Anyway, sebenarnya itu soto daging, tapi bisa request campur lemak kalau kalian mau. Dan sotonya ini jadul banget ya guys. Lihat aja tuh pancinya, dan masaknya juga masih pakai arang kayak orang zaman dulu. Yang bedain dari soto Madura, kalau soto Malang tuh pakai kecambah mentah dan daun bawang, bukan daun seledri. Potongan dagingnya guys gede-gede, dan karena ini pakai koyak kelapa, jadi kuahnya tuh makin gurih. Tambahin sambal dan jeruk nipis ya. BTW sotonya ini awet banget guys panasnya, jadi pedes campur panas, mantep banget. Apalagi di dalamnya tuh ada kecambah yang gendut-gendut dan kres-kres, enak banget guys. Dari Mimin kecil sampai sekarang soto Pak Amir nggak pernah berubah ya rasanya. Legenda soto Malang nih bos. Kalau kalian lagi main ke Malang, jangan lupa cobain soto Pak Amir. Coba hitung deh berapa tomat itu yang dicemplungin ke cobeknya. Sampai sambelnya banyak gitu guys. Ini barbar banget sih ngulek sambelnya, sampai penuh banget guys cobeknya. Ini tuh nasi uduk terfamous deh di Jakarta, namanya nasi uduk Aquarius 94 yang ada di tenda Taman Sunter. Tuh goreng-goreng lauknya bener-bener dadakan ya, masih fresh. Ikan nilannya aja masih dibersihin di tempat. Wah meriah banget lah pokoknya. Belum lagi bikin sambelnya, sekali bikin langsung porsi banyak di cobek yang jumbo. BTW ini tuh tipe sambelnya kayak sambal Lamongan gitu ya. Cabai dan tomatnya digoreng terus baru diulek. Tuh kan sekali jadi langsung sepanci gede gitu guys. Emang harus kayak gini, soalnya yang makan di sini tuh rame banget. Tapi tenang, abang-abangnya ini gercep banget kok. Nah nasi uduknya dikasih telur dadar dan bawang goreng di atasnya. Nih Mimin tadi pesen paha ayam dan sate usus. Jangan lupa tambahin sambal ya di atasnya. Porsinya emang imut-imut, tapi sumpah deh ini nasi uduknya gurih, wangi banget. Lauknya juga gurih ditambah sambalnya yang sedep, medok, sedikit manis. Enak banget guys. Ini sih kuliner terwajib yang harus kalian cobain ya di Jakarta.